Salam sejahtera, saudaraku seiman yang dikasihi Tuhan kita. Di hari Selasa ceria, sebelum kita beraktivitas atau berkarya, mari kita mendengar sabdanya yang hari ini akan menyapa kita. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12, ayat yang ke-17. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Mungkin kita pernah mendengar kata ahimsa. Ahimsa adalah bahasa Sanskerta yang dipopulerkan oleh Mahatma Gandhi dari buku-buku suci agama Hindu klasik yang beberapa abad lamanya digunakan secara terbatas oleh agama Hindu. Namun tahun 1920-an, kata ahimsa ini mendadak menjadi populer, yang dipopulerkan oleh Gandhi dengan terjemahan yaitu nir kekerasan atau tanpa kekerasan atau non-violence. Gandhi dipengaruhi oleh khotbah Yesus di bukit agar tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan atau kekerasan dengan kekerasan atau non-violence atau nir kekerasan. Dalam karangannya di Herijan, Gandhi menulis, ahimsa berarti kasih menurut pengertian Rasul Paulus dan banyak arti lainnya. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, itu jugalah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dia berpesan kepada warga jemaat di Roma agar janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik
bagi semua orang, supaya kita hidup dengan tanpa kekerasan. Paulus menginginkan agar kita mengikuti pola dan sikap hidup Yesus, yang artinya supaya kita tidak melakukan kekerasan, agar kita tidak membalaskan kekerasan dengan kekerasan, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kata ahimsa mengandung konsep janganlah kita menyakiti orang lain, menjadi konsep hendaklah kita mengasihi orang lain. Atau Rasul Paulus berkata, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Sebab jika kita membalaskan kekerasan dengan kekerasan atau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka kekerasan dan kejahatan akan terus-menerus semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh, dan semakin subur di tengah-tengah dunia ini. Jika kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka kejahatan itu pun akan semakin merajalela di bumi kita ini dan tidak akan pernah berkurang. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, membalaskan kekerasan dengan kekerasan. Tetapi jika kita tidak membalaskan kekerasan dengan kekerasan, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka yang pasti kekerasan pun tidak akan pernah bertambah. Kejahatan pun tidak akan pernah bertambah. Jika kita tidak membalaskan kejahatan itu atau kekerasan itu dengan kekerasan, maka kekerasan pasti akan berkurang di dalam dunia ini, atau paling sedikit tidak bertambah. Dengan melakukan yang baik bagi semua orang, maka kekerasan maupun kejahatan akan berkurang dari bumi ini. Bahkan akan hilang dari muka bumi ini. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus tidak setuju dengan hukum pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jika ini diberlakukan di tengah-tengah dunia ini, yang pasti dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang buta dan orang-orang ompong. Nah, saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Oleh sebab itu, supaya kita jangan membalaskan. Rupanya tiada berguna kejahatan dibalaskan dengan kejahatan. Bahkan semakin menambah kejahatan dan kekerasan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih
dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, mari mengurangi kejahatan dan kekerasan di dunia ini dengan cara melakukan yang baik bagi semua orang. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik kepada semua orang. Itu dikatakan di dalam Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, menyatakan syukur dan terima kasih kami yang membangunkan kami di pagi hari yang ceria ini. Kami juga bersyukur sebab firman-Mu telah menyapa kami, agar kami tidak membalaskan kekerasan dengan kekerasan, kejahatan dengan kejahatan, tetapi supaya kami melakukan yang baik untuk semua orang, sebab Engkau juga adalah baik kepada semua orang. Ajar kami Tuhan untuk melakukan apa yang baik di tengah-tengah dunia ini, ketika kami masing-masing melakukan kekerasan dan kejahatan akan semakin berkurang di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan kami Tuhan, tolong kami untuk setia melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati Tuhan kami di dalam pekerjaan, tugas, karya, dan aktivitas kami hari ini, agar semuanya itu membuahkan rezeki di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sertai kami di dalam perjalanan hidup kami, jauhkan mara bahaya, jauhkan segala rintangan, jauhkan segala ancaman, bahaya, bencana, sehingga kami boleh luput dari semuanya itu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu, yang dalam keadaan sakit, yang kini sedang terbaring rawat inap di rumah sakit, atau yang sedang dirawat di rumah mereka, atau juga yang sedang berobat jalan. Sembuhkan mereka Tuhan melalui tangan dokter, tangan para medis, dan obat yang masuk ke dalam tubuh mereka. Bagi saudara kami warga jemaat-Mu Tuhan, mungkin yang isolasi mandiri saat ini karena terpapar COVID-19. Sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka kembali pulih dan sembuh dan sehat. Engkaulah yang memberi penghiburan bagi saudara kami, warga jemaat-Mu yang berduka, yang bersedih, yang mengalami berbagai ragam corak, pencobaan, tantangan, bencana. Biarlah mereka Tuhan berkati dan boleh memberikan mereka berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Biarlah Bapa menyertai perjalanan kami dan juga memberkati kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.